Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum dimulai, Bapak akan menerangkan sedikit terlebih dahulu tentang materi yang akan disampaikan oleh Bapak pada pertemuan siang hari ini. Pada pertemuan siang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum-hukum membunuh dan hukuman untuk si pembunuh dalam ajaran agama Islam. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama membaca suratul Al-Fatihah agar setelah pelajaran Bapak kita semua dapat mengamalkan, dapat memanfaatkan pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Ala dunia jannatin sholihan. Al-Fatihah. Langsung saja dimulai pada pelajaran kesempatan pada siang hari ini tentang pembunuhan. Pedoman Islam ada 3: Al-Quran, Al-Hadis, dan As-Sunnah. Dan dasar hukum larangan membunuh dalam Islam ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Sebagai bagian dari prinsip-prinsip etika dan moral, Al-Quran secara tegas menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura." Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Isra tersebut bahwa dalam Islam membunuh itu dilarang oleh Allah SWT. Pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang diberikan oleh Allah. Islam mengajarkan penghormatan tentang kehidupan dan mendorong penyelesaian konflik dengan damai. Hukum Islam juga menetapkan hukuman bagi pembunuhan, tetapi hanya dalam konteks hukum yang adil dan setelah bukti yang kuat disajikan di hadapan pengadilan. Jadi jangan main hakim sendiri, ya. Selain itu, hadis Nabi Muhammad juga menguatkan larangan membunuh tanpa alasan yang sah dan mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Keseluruhan konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan hormat terhadap kehidupan manusia dalam ajaran Islam. Dalam konteks Islam, pembunuhan dapat dilihat dari perspektif hukum dan etika Islam. Beberapa klasifikasi pembunuhan dalam Islam mencakup: yang satu ada qatlul amad, pembunuhan dengan niat. Nah, ini terjadi ketika seseorang membunuh dengan niat jelas untuk merenggut nyawa orang lain. Ini dianggap sebagai dosa yang besar. Anda mempunyai dendam, kalian merencanakan pembunuhan terhadap si A. Si A merencanakan pembunuhan ke si B. Ya, gitu saja. Si A merencanakan pembunuhan si B. Itu yang dinamakan qatlul amad. Dari si A mempunyai niat untuk merenggut nyawa orang lain. Yang kedua, qatlul al-khata', pembunuhan tidak disengaja. Terjadi ketika seseorang yang menyebabkan kematian tanpa berniat membunuh, misalnya dalam kecelakaan. Hukum Islam memberikan pertimbangan terhadap niat dan keadaan. Yang pertama tadi sudah diniati. Yang kedua, qatlul khata' itu pembunuhan yang tidak disengaja. Seperti si A berkendara, dia itu mau kemana? Ke kota Jogja. Si A mau ke kota Jogja. Di tengah jalan dengan tidak sengaja si A ini menabrak si B yang sedang menyeberang jalan. Akhirnya tidak sengaja ditabrak, si B meninggal. Nah, itu namanya pembunuhan tapi tidak disengaja. Itu dalam hukum Islam nanti ada pertimbangan terhadap niat dan keadaannya.
Kisos pembalasan. Jika seseorang dibunuh secara tidak adil, kayak yang tadi, yang pertama si A membunuh si B, kan tidak adil. Keluarga korban memiliki hak untuk meminta kisos, yaitu hukuman serupa terhadap pelaku. Namun pengampunan dan pembayaran diat juga diperbolehkan. Jadi begini, kisos ada si A membunuh si B, akhirnya keluarga si B tidak terima, akhirnya keluarga si B mengusulkan kisos, hukuman serupa terhadap pelaku agar pelaku ini dikisos, dibunuh karena telah membunuh si B tersebut. Itu boleh. Tetapi kalau si A ini meminta pengampunan atau si A ini membayar diat, asalkan keluarga si B mau, itu juga bisa diterima. Yang terakhir, hukuman mati. Hukuman mati diakui dalam Islam tetapi dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya bukti yang kuat dan keadilan dalam proses pengadilan. Seperti tadi, kisos membunuh. Akhirnya kan yang pelakukan hukuman mati. Ya. Itu harus ada bukti yang nyata bahwa si pelaku ini benar-benar membunuh berencana terhadap korban tersebut. Atau sebagai hukum rajam dilempar batu sampai mati. Ya, itu harus ada bukti yang benar-benar kuat, yang bisa menjelaskan, yang bisa membuktikan orang tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan tersebut. Ya, sekian pelajaran pada siang hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Japri, langsung Japri kepada Bapak ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya siswa-siswa semuanya.